Selamat siang permisa, kembali lagi bersama saya dalam Kilas Hukum hari ini. Menjaga orisinalitas, ide, dan kreativitas di era modern saat ini menjadi hal yang sangat krusial. Sistem hukum di Indonesia mengenal istilah hak kekayaan intelektual atau HKI yang memberikan kendali penuh serta perlindungan moral dan ekonomi kepada para pencipta atas hasil pemikiran mereka dalam jangka waktu tertentu. Namun, bagaimanakah implementasi dan penegakannya di lapangan? Hari ini, kita akan membedah dua aspek kepentingan HKI, yaitu hak cipta dan juga hak paten, melalui dua kasus besar yang sempat mengguncang tanah air. Sebelum masuk ke dalam kasus, mari kita pahami dulu perbedaan mendasarnya. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta karya orisinal di bidang seni dan sastra. Hak ini lahir secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Di sisi lain, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas invensi baru di bidang teknologi yang diterapkan dalam dunia industri. Paten berfokus pada solusi teknis, bukan sekedar estetika. Kasus pertama membawa kita ke panggung musik tanah air, melibatkan penyanyi legendaris Agnes Mo dan juga komposer kenamaan Ari Bias. Ari Bias selaku pencipta lagu Bilang Saja mengeklaim bahwa manajemen Agnes Mo tidak kooperatif mengenai pembayaran royalti. Persoalan memuncak ketika Agnes Mo membawakan lagu tersebut dalam 3 konser komersial di Surabaya, Jakarta, dan Bandung pada Mei 2023 tanpa mengantongi izin dari sang pencipta. Karena somasi tidak membuahkan hasil, kasus ini bergulir ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada September 2024. Pada Januari 2023, pengadilan tingkat pertama menyatakan Agnes Mo bersalah dan mendendanya sebesar 1,5 miliar rupiah. Namun pemirsa, babak baru terjadi lagi. Agnes Mo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya, pada Agustus 2025, MA mengabulkan kasasi tersebut dan membatalkan keputusan denda sebelumnya. Meskipun memicu kontroversi besar terkait royalti sistem di Indonesia, kasus ini menjadi pukulan moral finansial yang nyata bagi pencipta yang merasa hak ekonominya tidak dihormati. Secara hukum, kasus ini bersinggungan erat dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, mulai dari Pasal 1 Ayat 1 tentang hak otomatis, Pasal 8 dan 9 mengenai hak ekonomi serta kewajiban izin, hingga Pasal 113 Ayat 3 yang mengatur ancaman pidana dan denda bagi pelanggaran komersial tanpa izin. Dari panggung musik, kita beralih ke arena industri otomotif. Dalam sengketa teknologi antara Bajaj Auto Limited dari India dan Honda Motor Company dari Jepang. Perseteruan ini bermula saat Bajaj mengajukan permohonan paten di Indonesia untuk teknologi mesin satu silinder sistem 2 busi atau DTSI yang digunakan pada motor Bajaj Pulsar. Langkah ini langsung dibantah keras oleh Honda. Honda menyatakan bahwa teknologi serupa telah mereka patenkan di Amerika Serikat sejak tahun 1985 dan sudah terdaftar resmi di Ditjen Haki Indonesia sejak tahun 2006 dengan nama alat pembakaran ganda pada mesin 4 langkah. Permohonan Bajaj ditolak karena dinilai melanggar hak paten milik Honda. Bajaj tidak tinggal diam dan menggugat melalui jalur Komisi Banding Paten hingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, nasib sialnya menimpa Bajaj. Gugatan mereka ditolak karena catat formalitas yang fatal. Bajaj terlambat tepat 1 hari dari batas maksimal 3 bulan yang ditentukan hukum untuk mengajukan gugatan. Langkah kasasi ke Mahkamah Agung pun berujung penolakan pada Agustus 2012. MA menegaskan paten tersebut adalah paten yang sah milik Honda. Kasus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, khususnya Pasal 16 Ayat 1 tentang hak melarang pihak lain tanpa izin, serta pemuatan sistem first to file yang berlaku di Indonesia. Siapa yang mendaftarkan pertama, dialah yang berhak. Kelalaian administrasi Bajaj juga menjadi pengingat penting bagi kepatuhan batas waktu sesuai Pasal 62 Ayat 4. Pemirsa, kedua kasus di atas memberikan pelajaran bagi kita semua, baik dalam industri seni kreatif maupun teknologi. Menghormati hak moral dan hak ekonomi orang lain adalah kewajiban hukum yang mutlak.
Selain itu, ketertiban administrasi dalam pemahaman regulasi lokal menjadi penentu utama dalam mempertahankan hak kita di mata hukum. Saya Christian Ray dari Universitas Multimedia Nusantara melaporkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Kilas Hukum berikutnya. Selamat siang.